Aku udah ada anak Mika namanya, istriku Mak Mika, rupanya aneh banget orang nonton. Salah pilot gitu kan. Oke. Ininya gaya-gaya itu pas landing gitu kan. Jadi makanya kita terbang ke negara Jepang, negara Korea, ya identitas budaya mereka yang mereka tonjol. Negara itu punya identitas masing-masing terhadap uangnya, itu rapinya itu. Aku pikir rupiahnya gini nanti. Halo semuanya, selamat datang dalam podcast Cinta Bangga Paham Rupiah. Kali ini mengangkat tema Rupiah Mengudara Kebanggaan Indonesia. Tentunya bersama saya Syasha Harahap di sini akan menemani kalian semuanya. Dan hari ini saya sudah kedatangan dua narasumber yang luar biasa dan tentunya sangat menginspirasi. Yang pertama dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar, Bapak Rudi Agustian. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Syasha. Gimana, sudah siap berbincang-bincang hari ini? Insya Allah siap. Oke, kalau gitu kita beralih ke narasumber yang satunya yang sudah pasti teman-teman semua sudah sangat familiar. Dikenal dengan nama Supir Siantar. Benar ya? Ya, sudah. Supir Siantar. Dan ternyata beliau juga seorang pilot. Kalau gitu langsung saja kita sapa Bang Joshua Simanjuntak. Halo Kak, Oke, halo Bang, gimana kabarnya? sehat-sehat. Ini lagi tidak terbang ya? Iya, ini kebetulan lagi cuti. Lagi cuti. Sudah ke rumah mama berarti sudah makan. Oke, saya soalnya Pasti. pengikut ya. Oke. Iya. Bang, sebelum kita cerita nih terlalu jauh, boleh nggak perkenalan dulu? Kan ini Supir Siantar dikenal masyarakat lewat media sosial, Iya. apalagi TikTok ya. Iya, benar. Saya lihat followersnya sudah 1,1 juta. Iya, benar. Terus likes-nya Pak sudah 27 juta. Waduh. Saya termasuk situ. Oh Oh, iya, iya. masuk yang like ya. Terima kasih. Oke, luar biasa ini ya. Gimana nih Bang, membagi kesehariannya sebagai seorang pilot, tapi bisa juga sambilan jadi influencer. Boleh dong cerita sedikit? Jadi sebenarnya awal aku main TikTok ini nggak sengaja. Mm-mm. Jadi tiba-tiba waktu itu nge-post satu video, tiba-tiba langsung meledak tuh videonya tuh. Video apa yang pertama kali kayak tiba-tiba langsung naik gitu? Awalnya sih kayak video ini sih, kayak video lucu-lucuan awalnya. Tapi yang itu video pertama, yang video kedua tuh yang bikin makin meledak. Video Itu apa? video landing. Oh, waktu landing. Biasalah pilot gitu kan. Oke. Ininya gaya-gaya itu pas landing gitu kan. Rame yang nonton gitu tuh. Gokil juga nih. Nah, mulai tuh ada ini kalau dia. Jadi selama ini aku tuh lihat sering nonton TikTok lah. Aku tuh suka nonton A Day in My Life-nya orang-orang. Oh, oke. Nah, Terus jadi kan- buat sendiri. Akhirnya versi pilot nggak ada ya. Oh, Ya, iya. itulah awalnya tuh. Awalnya. Gitu. Terus jadi rajin. Jadi rajin. Kebetulan dulu waktu itu COVID kan, Oh, iya. terbang jarang. Oh, iya. Jadi waktu kita ngerekam sama ngedit itu ada gitu. Ya udah akhirnya itu awalnya aku ini. Dan sampai sekarang aku juga nggak nyangka juga sampai sekarang jadi 1 juta gitu, 1,1 sekarang Iya, followersnya. Wah, gokil juga sih. Aku nggak nyangka ya. Udah sekarang apa aja dikontenin lah. Oke. Makan, Iya, buat betul. keluarga atau apa semua. Tapi justru konten-konten yang sederhana gitu ya, yang masyarakat seneng gitu ngelihat makannya, katanya nggak selera, tapi nambahnya berapa kali kayak gitu Pak. Terutama kalau di rumah orang tua. Di rumah Iya. orang tua kalau dia pulang ya. Iya. Oke, kalau pas pulang kayak gini, ada yang ketemu di jalan terus langsung minta-minta foto gitu nggak? Ya ada lah beberapa kayak gitu. Oke. Kayak inilah, cuman ya namanya kita juga ini ya pasti kita kasih lah setelah mau minta foto aja foto gitu. Oke, nanti kita ngobrol lagi ya. Kayaknya Siap. sangat seru ya Pak ini Betul. narasumber kita hari ini. Oke, saya beralih dulu ke Pak Rudi, boleh ya Pak? Pak, sebelum kita kan mau bahas tentang cinta bangga paham rupiah. Benar. Namun sebelum ke situ, boleh dong Pak dijelaskan sebenarnya tujuan utama Bank Indonesia apa ya? Iya, sesuai dengan undang-undang di Indonesia bahwa
Bank Indonesia itu adalah bank sentral ya. Bank sentral yang memang harus menjaga stabilitas nilai rupiah, memelihara sistem pembayaran dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Seperti itu Mbak Sasa. Jadi kenapa fungsi sistem pembayaran itu ada di Bank Indonesia, karena itu sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti itu. Oke, nah kalau bicara soal rupiah, pasti erat kaitannya dengan sistem pembayaran. Nah, gimana Pak peran Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran di negara kita? Iya, Bank Indonesia di negara kita sesuai dengan Undang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011, kita ada 6 fungsi ya, dari mulai perencanaan sampai dengan pencabutan. Nah, di situ kita membuat bahwa uang rupiah itu adalah sebagai nilai tukar yang sah di Indonesia, seperti itu. Makanya kalau kita baru bahas di BI itu sebenarnya kita berbangga hati ya, karena sesuatu uang rupiah itu ada undang-undang tersendiri itu. Oke. Dari mulai perencanaan, kemudian percetakan, kemudian pengeluaran, pendistribusian, kemudian pemusnahan seperti itu, sampai pemusnahan dan pencabutan seperti itu Mbak. Jadi itu yang buat kita memang mengakui bahwa kita harus melayani sesuai dengan visi kita, menyediakan uang rupiah yang baik dan cukup secara pecahan. Oke, tadi kan kita ngomongin cinta, bangga, paham rupiah gitu. Iya. Kayaknya sekarang di mana-mana itu udah banyak lah yang tahu gitu. Apalagi sekarang disingkat dengan CBP rupiah gitu. Kalau Bang Joshua sudah pernah dengar? Ini ya belakangan ini Belakangan ini sudah dengar ya. Nah, nggak paham. salah satu nilainya yang ditekankan itu kan cinta rupiah ya Pak. Iya. Iya. Nah, sebenarnya gimana sih cara kita menunjukkan bahwa kita tuh harus mencintai rupiah kayak gitu? Benar. Kata cinta ini enak didengar ya. Iya. Cinta itu mungkin harus kita mengenal ya. Nggak mungkin kita mencintai kalau kita tidak mengenal ya. Betul. Jadi kalau untuk mengenal uang rupiah itu ada namanya dengan 3D. Oh, oke. Ya, mungkin nanti Bang Joshua juga bisa ini. Kalau dulu kita sering ada iklan 3D. Dilihat, diraba, diterawang. Itu bentuk kita mengenali uang rupiah kita dengan gampang dan kasat mata. Dilihat itu kita akan melihat warnanya terang, sesuai dengan warnanya mengkilau dan sebagainya. Kita lihat ada gambar pahlawannya. Betul. Ada loh uang palsu itu gambarnya pahlawannya ada Hello Kitty-nya sebelahnya. Seperti itu ya. Oke. Kami menangani kemarin. Kemudian setelah dilihat kita diraba. Diraba ini di uang rupiah kita sekarang di tahun 2016 itu ada kode tunanetra di kiri kanan uang Iya. dengan garis gandanya. Nah, itu kalau uang 100.000 dia satu garis ganda kiri kanan, semakin ke bawah semakin bertambah Bang. Jadi pada para masyarakat bahwa dari 100.000 itu ada 1 sampai dia angka di uang rupiah 1.000 kertas itu ada 7 garis gandanya kiri kanan. Itu memudahkan teman-teman atau saudara kita yang mengalami kesulitan dalam penglihatan ya, tunanetra dan sebagainya. Sehingga uang rupiah itu diciptakan lebih memang memudahkan masyarakat untuk mengenalinya seperti itu kalau diraba. Kalau dilihat diraba dan di terawang, tentu kalau di terawang kita mengenal bahwa pada saat kita di cahaya itu ada gambar yang saling isi, nama recto verso. Kemudian di situ ada gambar pahlawan yang menghadap ke kita. Saya pernah menangani kasus uang palsu itu, gambar pahlawannya sombong. Karena pada saat kita terawang depannya menghadap ke kita balik, Bang, itu kepalanya yang menghadap kita. Nah, padahal nggak seperti itu. Kalau uang asli itu mau kita balik depan belakang, gambar pahlawan itu tetap menghadap ke kita. Itu 3D namanya, Pak. Itu untuk kita mengenali, mencintai uang rupiah itu 3D. Nah, kalau untuk setelah kita mencintai, maka berikutnya ada mengenal mungkin sesuatu itu mencintai ya. Nah, ada 5J namanya. Apa itu, Pak? Nah, kalau memang itu jangan diremas, jangan di staples, jangan dibasahi, jangan dilipat, kemudian jangan Coret ya? coret ya. Oke. Nah, jadi 5. Nah, itu membuat uang rupiah kita akan lama bertahan di masyarakat. Kalau kita lihat mungkin Bang Joshua yang sering terbang ke luar negeri ya, bagaimana uang asing itu kan rapi ya, rapi lah. Kalau kami Bang di sini di BI ini kadang-kadang kita menemukan ada uang rupiah itu dulu ya mungkin ya sebelum ada CBP yang gaung sekarang ini ya, ada nomor HP di situ gitu ya, ada mungkin bumbu masak dan sebagainya, ada kata-kata love di situ cinta. Itulah mungkin kita menggalakkan bahwa pentingnya cinta bangga rupiah ini untuk masyarakat lebih aware, lebih peduli bahwa ini lambang negara loh gitu. Ini adalah bentuk lambang negara NKRI yang harus kita pertahankan seperti itu gitu sih Mbak. Oke, berarti cinta rupiah harus mengenal
mengenali ya, Mengenali, merawat. merawat. Cinta yang perlu dirawat, Mbak ya. Iya, Kalau nggak sama aja susah. ya, kayak mencintai orang kita Iya. harus kenal dulu, kalau nggak kenal maka tak sayang. Iya. Oke, kalau gitu kita beralih ke Bang Joshua. Bang, sebagai pilot kan sering ke luar negeri ya. Iya. Penerbangannya nggak hanya domestik kan ya? Iya. Oke, nah pasti sering kan pegang mata uang asing di misalnya sedang singgah di negara tersebut. Pernah nggak sih ngebandingin mata uang asing dengan uang rupiah? Mungkin ngelihat kayak secara desain atau maknanya, oh beda ya ternyata gitu. Atau gimana nih? Pernah ngelihat nggak cara orang memperlakukan uang di negara mereka? Boleh cerita sedikit, Bang? Jadi pengalaman saya itu kalau terbang keluar itu kan, saya itu sering lah nilai nih uang mata asing saya pegang gitu ya. Ya untuk secara fisik sih saya sama aja dengan Indonesia, dan benar bukan cuma rupiah doang. Negara tersebut juga ya memperkenalkan negaranya melalui Uang rupiah, uangnya uang mereka gitu ya. Jadi makanya kita terbang ke negara Jepang, negara Korea, ya identitas budaya mereka yang mereka tonjolkan. Cuman perbedaannya itu tadi yang Bapak bilang tadi, Bapak sampaikan, negara itu punya identitas masing-masing terhadap uangnya, itu rapinya itu. Iya, benar. Ya aku nggak tahu ya di sana. Di sana tuh mereka bilang, aku nggak tahu apa Bapak juga pernah. Katanya kalau udah agak pucek di situ uang nggak diterima. Oke. Apa itu benar apa enggak? Tapi saya sih belum pernah ngerasain secara langsung ya. Karena memang juga saya ya biasa orang Indonesia. Iya. Sebenarnya itu kita disiplin. Kalau di negara orang. Iya, benar. Tapi di negara sendiri kita itu Iya. udah ini. Jadi saya tuh mau nanya kayak gitu. Jadi ada beberapa bilang kalau kita tukar dolar lah, dolar itu harus rapi kan. Rapi. gitu. Kalau nggak nilainya turun. Nah itu sedangkan Indonesia nggak ada pernah seperti itu kan. Kenapa kita? Iya. Karena itu bentuk istilahnya ya. Kalau saya bilangnya kita pucek-pucek tuh sama aja dengan merusak identitas negara Iya, kita tadi. betul sekali. Itu sih. Ya, tadi sudah disampaikan sama Iya. Pak Rudi ya, kalau memang di Bank Indonesia itu sekarang itu kita lebih banyak edukasi ke Iya. masyarakat supaya terutama merawat rupiah dengan 5J tadi Iya, gitu. Kalau dulu kenalan tadi udah dibilang Pak Rudi, nyatet nomor handphonenya di Iya. uang kayak gitu. Terus kayak gambar pahlawan ditambahi pedangnya, Iya, ditambahi iya, kacamatanya iya. kayak gitu. Nah, sekarang kita setiap edukasi menekankan itu ya, Benar, Pak. benar. Oke, kalau dari sisi pengalaman Bang Joshua sendiri, pernah nggak sih pas lagi terbang terus ngelihat suatu tempat yang ada di uang rupiah gitu, terus jadi kayak, oh ini ya tempatnya kayak gitu. Wah kalau itu kayak di Indonesia saya udah banyak sih. Yang pertama sih kayak dulu Bromo, Oh, oke. iya. Terus kalau kita terbang ke Bali itu atasnya Bromo kita lihat tuh. Kelihatan. Terus yang di Ternate uang 1000-an dulu ya Iya. kalau nggak salah. Iya ya. Gunung Gamalama ya kalau nggak salah atau apa aku lupa. Ya gitulah di apalagi duit dulu ya. Iya, duit dulu ya. Duit dulu itu banyak kan ke ke alam, Kan. ya kan. Nah kayak sama Danau Toba juga. Iya benar, Jadi, 1000 ya. karena beberapa udah sering saya lihat, bagus, keren. Keren ya. Oke. Kalau dari Bank Indonesia sendiri gimana Pak proses memilih gambar pahlawan atau destinasi wisata di setiap uang kan berbeda-beda ya Pak. Apakah ada filosofi khusus atau gimana? Iya, terima kasih. Kata saya, jadi saat memilih gambar pahlawan itu tentu prosesnya cukup panjang juga. Kita harus minta izin dengan keluarga, kemudian juga itu adalah ketentuan dari Undang-Undang Mata Uang tadi, itu harus pahlawan nasional. Intinya pahlawan nasional dan yang ditampilkan itu adalah orang yang sudah orang yang sudah wafat ya, sudah meninggal, makanya bisa di situ kan. Makanya kadang kan kita harus minta izin ke keluarga dulu, kemudian ke Balai Nasional ya untuk sejarah bahwa ini adalah pahlawan nasional dan sebagainya. Jadi filosofi uang itu sekarang memang akan menampilkan ada gambar pahlawannya. Contoh ada gambar pahlawan dari wilayah Bali, maka ada budaya tarian Bali di situ. Kemudian ada kalau 50.000 ya kita lihat ya, ada danau Ubud ya kalau saya seperti itu. Nah, jadi emang kita mau menggambar bahwa Indonesia ini dari uang rupiah tadi seperti Bang Joshua sampaikan di luar negeri juga seperti itu ya, akan mengenal tokoh pahlawannya siapa itu. Kenapa uang 1000 itu ada
proklamasi kan, Soekarno-Hatta, bapak tertinggi kita gitu kan, yang memproklamasikan negara ini merdeka. Nah di situ ada W.R. Supratman yang membuat apa namanya lagu Indonesia Raya. Itu kan awal berdiri negara ini ya, makanya dasar 1000. Nah kalau dulu saya, mohon maaf saya sendiri aja dari Bank Indonesia itu sebelum keluarnya uang 10.000 tahun 2016 itu saya nggak kenal itu nama pahlawan Prasepo itu siapa gitu kan. Siapa ya gitu ya. Nah itu dikeluarkan uang 10.000 ternyata ini pahlawan nasional dari Papua. Ada loh Ada loh ternyata dari gitu. Papua itu pahlawan yang membanggakan, yang memperjuangkan Papua itu tetap bertahan di NKRI seperti itu. Jadi memang selain menampilkan perjuangan dari para pahlawan, kebudayaan tari-tarian, kemudian ada wisata alam dan fauna dan yang ditampilkan di uang, itu akan memudahkan orang untuk melihat, oh ini loh Indonesia secara utuh seperti itu, ada budaya, ada dan sebagainya. Nah, untuk pahlawan tadi emang harus izin, kemudian juga kita gilir biasanya gitu. Iya. Kita tentukan kan dari yang pecahan terakhir ini kan 2016 di 1000 ada dari Aceh, Cut Mutia, pahlawan perempuan Iya. kita. Kemudian di 10.000 ada pahlawan Prasepo. Jadi dari Sabang sampai Merauke. Jadi tercantum semua di situ. Ada dari Kalimantan, kemudian ada dari Tanah Jawa. Dan kalau kita ingat di pecahan yang Bang Joshua sampaikan, kami kemarin ada lomba mural. Jadi ada orang dari ikut lomba dari Bendungan Sigura-gura. Dia ambil uangnya 100 rupiah yang merah itu, Bang. Nah, itu kan oh ini ternyata Bendungan Sigura-gura di Asahan gitu. Dia bangga banget tuh menggambarkan itu bahwa itu daerahnya dia. Jadi itulah yang membuat kita menentukan pecahan uang itu tidak sembarangan tapi penuh dengan arti dan makna terkait dengan perjuangan, kebudayaan dan alam Indonesia. Oke, berarti memang prosesnya panjang ya Pak. Benar. Nggak hanya kayak tiba-tiba, yuk kita pilih yuk pahlawannya juga hanya kayak gitu ya. Tidak, Oke. itu diskusi panjang dengan lu. Dan keluarganya juga kita Benar. nih. Iya benar benar. Oke, oke. Oke, tadi kan kita sudah ngebahas cinta nih. Sekarang kita beralih ke bangga. Tadi cinta, bangga, rupiah gitu. Sebenarnya kenapa sih Pak kita harus bangga terhadap rupiah? Ya, sesuai dengan tadi yang saya sampaikan di awal bahwa memang ini adalah lambang negara ya. Dan satu-satunya alat transaksi yang diakui oleh negara, rupiah. Kita pernah mungkin mendengar hilangnya 2 pulau, Bang. Sipadan dan Gitan di daerah Kalimantan sana. Itu adalah bagaimana wilayah terluar itu apa namanya diakui oleh negara tetangga. Setelah dibawa ke sidang mahkamah internasional, itu dianggap adalah wilayah negara tetangga. Sebabnya salah satu sebabnya adalah masyarakat setempat itu menggunakan mata uang transaksinya adalah negara tetangga tadi, sehingga mahkamah internasional mengatakan ini adalah negara tetangga punya gitu. Itu sejak itu Bang, kita di BI ada namanya kegiatan nama ekspedisi rupiah berdaulat. CBP ini tidak hanya di daerah yang perkotaan Bang. Jadi kita ada dengan TNI AL daerah-daerah pulau terluar namanya IRB sih. Ekspedisi rupiah berdaulat, menarik uang lusuh di daerah kepulauan terluar, mengedukasi kepulauan terluar, kemudian memberikan sedikit apa namanya bantuan-bantuan seperti itu. Dalam IRB itu tidak hanya dari BI Bang, mungkin kepada masyarakat yang mendengarkan ada situ dari alim ulama, kemudian ada dari mungkin dari pendeta daerah-daerah yang itu seperti itu ya. Kemudian juga ada tenaga medis dan sebagainya, termasuk dengan media massa. Jadi itu kita bagaimana menumbuhkan kebanggaan itu bahwa ini adalah rupiah kita. Kita akan kehilangan nih kalau kita nggak menjaga rupiah kita dengan baik dan benar. Mungkin kalau kita di Siantar, gampang ya kayaknya dekat ya. Tapi kalau kita lihat dong mungkin daerah yang saya pernah di daerah Semelu mungkin yang 10 jam naik kapal dan sebagainya. Mungkin daerah-daerah Papua, daerah-daerah yang Indonesia Timur yang banyak pulau-pulaunya seperti itu. Itu membuat kita harus merasakan menimbulkan nih kebanggaan itu kita mulai dari uang rupiah juga seperti itu. Oke itu. Oke, berarti menggunakan rupiah emang sepenting itu ya Pak. Benar. Bahkan kita bisa kehilangan pulau ya baru Iya, baru baru- dengar ya Itu Bang baru dengar Joshua. saya. Iya, memang harus bangga lah ya karena rupiah ini adalah identitas Betul, kita. Oke, kalau dari Bang Joshua sendiri, menurut Bang Joshua gimana nih cara kita supaya berbangga? Ini tuh uang rupiah kita loh gitu. Ya memang ya kita berusaha sebisa mungkin dari awal mencintai itu menunjukkan kebanggaan kita juga kan. Ya kan prosesnya. Ya sama kayak tadi. Kalau saya sih karena saya sering terbang ke luar negeri itu saya
Kayak saya suka bagi-bagi. Jadi ada orang-orang ground staff gitu ya Oh, iya. di Iya. bandara. Saya sering kasih uang rupiah sama Oh iya. karena Terus mereka senang. oh, Mereka akan senang karena salah satu ada hobi orang adalah mengoreksi mata uang Mata asing. uang. Ya, Oke, oke. jadi saya tetap kasih saya ke mereka tuh. Terus dia bilang, ini rupiah, ini saya kasih sama mereka. Ini mata uang kami. Ini oke. Kalau kamu datang ke Indonesia, nanti kamu kabarin saya aja ya. Budaya jalan kita untuk mempromosikan negara kita juga sama mereka. oke, oke. Gitu kalau saya. Oke, makasih Ah, Bang Jos. Iya. Oke Pak, tadi kalau sudah cinta, sudah bangga berarti harus paham ya, di Benar. terakhir itu paham rupiah. Bisa dijelasin nggak Pak, apa maksudnya dari paham dan gimana cara masyarakat bisa menjadi lebih paham dalam menggunakan rupiah? Iya, paham rupiah ini kan tadi sudah cinta kita, kemudian bangga kan rupiah. Kita paham, paham itu bagaimana kita menggunakannya. Kita bisa, mungkin kalau dalam paham ini kita bisa berbelanja sesuai dengan kebutuhan, Iya. gitu kan. Contoh kalau umpamanya di kita itu kan juga menjaga harga barang dan sebagainya. Jangan tiba-tiba pada saat mendekati hari besar keagamaan ini contohnya Idul Fitri atau Natal, wah borong-borong nih, semua memborong dengan hingga ada barang naik langka dan sebagainya. Kita gunakanlah uang rupiah itu menggunakan dengan secara bijak. Kita bisa berinvestasi, menabung, gitu kan, menyiapkan hari tua, gitu kan. Tidak hanya uang rupiah itu kita buat untuk konsumsi dan semuanya itu. Jadi memang bagaimana kita membuat rupiah ini menjadi sepanjang usia kita terlibat dengan uang rupiah kan gitu. Dari mulai kita kecil, kemudian kita mengenalinya, kemudian kita bangga akan uang rupiah dan paham menggunakannya, sehingga kita bisa membuat ini menjadi lebih baik. Iya. Oke, jadi nggak cuma cinta, nggak cuma bangga, tapi juga harus paham ya Benar. menggunakannya gitu. Oke, kalau dari Bang Joshua sendiri nih, kan aktif buat konten di TikTok. Iya. Kan kita tahu nih kalau anak-anak sosmed sekarang tuh apa-apa FOMO ya. Iya. Kalau misalnya kayak ada barang terbaru, Iya. walaupun nggak butuh-butuh amat, itu kayak pengen beli aja gitu. Iya. Nah, gimana nih tanggapan oleh Bang Joshua atau pesan apa sih buat teman-teman supaya ya belanjalah sesuai kebutuhan atau gimana caranya menggunakan uangnya dengan baik? Ya, kalau dari saya, prinsip hidup saya dari dulu adalah bergayalah sesuai dengan kemampuan. Oh, oke. Iya. Karena memang benar sih, yang banyak ngerusak sekarang ini adalah itu ya media sosial juga. Jadi akhirnya kita mau pengen mengikuti kita karena kita suka sama seseorang, akhirnya kita berusaha mengikuti gaya hidupnya. Betul. Padahal sebenarnya nggak semua bisa kita ikutin, apalagi dengan kondisi kita. Jadi kalau menurut saya sih, ya lebih bijak tahu kondisi kamu seperti apa sekarang, berapa pendapatanmu, udah berapa juga harus bisa kamu keluarkan. Jadi ya seperti itu sih kalau dari saya. Oke, belanja sesuai kebutuhan ya, Iya. bukan keinginan. Keinginan. Oke, kalau Bang Joshua kan sering ke luar negeri. Iya. Biasanya kalau transaksi pakai apa? Masih uang tunai di sana atau kartu atau sekarang udah pakai aplikasi digital juga? Kalau aku di sana tiga-tiganya. Oh, tiga-tiganya. Iya, karena ada yang pakai uang tunai, biasanya uang tunai itu banyak kan untuk transportasi. Oh, Iya. oke. Ya, terus kalau untuk kayak debit card atau kartu kredit ada juga, sama ada juga kris sekarang. Iya. Oh, pernah menggunakan kris Iya, juga? udah ada. Karena ada beberapa negara sekarang, setahu kalau Indonesia itu di Jepang, Korea, Singapura, yang aku pernah datangin itu. Oh, Ada. luar biasa nih Bang Joshua. Kayaknya udah bisa jadi pegawai Bank Indonesia. Benar. Sudah paham gitu. Ini sangat menarik ya Betul. soal kris lintas negara. Iya. Kalau Pak Rudi bisa dijelaskan nggak negara apa saja yang Iya. sudah menggunakan kris? Iya. Jadi ini sebuah kebanggaan kita ya Bang ya. Iya. Bagaimana kita membuat lebih bangga lagi ya bahwa mata uang kita itu bisa ditransaksikan di tempat yang lain. Iya, dia Kris itu kan ada uang rupiah ya. Jadi kris itu ada di negara Asia seperti Malaysia, seperti Mas sampaikan ada Singapura, ada Thailand, Filipina, kemudian Cina, kemudian ada Jepang dan Korea. Jadi emang ini setiap tahun ada perkembangan negara-negara yang kita coba kerjasama mengakui untuk menggunakan kris seperti ini, sehingga mungkin diutamakan negara-negara yang tujuan masyarakat Indonesia sering ke sana ya gitu, atau mahasiswa dan sebagainya. Jadi emang lebih bijak menggunakannya gitu kan. Tinggal datang ke Malaysia, Bang Joshua tinggal pakai
Chris. Kris. Iya. Ya, seperti itu. Jadi lebih mudah ya, nggak harus tukar lagi dengan ringgit dan sebagainya ke Thailand dan sebagainya. Jadi memang inilah tujuan BI menjaga sistem pembayaran. Selain menjaga dengan baik di dalam negeri, juga memperjuangkan bahwa rupiah ini bisa setara dengan negara-negara mata uang di negara-negara yang lain. Sehingga pada saat kita menggunakannya itu lebih bangga ya. Tinggal Kris nih. Kalau sekarang ke Cina, wah nggak perlu bawa uang tunai ya. Iya. Seperti itu. Langsung tinggal krisis. Jadi emang ini sebuah kalau dulu kan kita, kalau kita mau, mungkin ada yang sebagian mau ke Arab Saudi pakai debit yang harus bisa. Sekarang Iya. tidak harus gitu kan. Kalau kita ke Malaysia harus pisah karena cukup dengan kris, itu akan menggema ya seperti itu. Ini juga kami sampaikan terima kasih ya ke Bang Joshua ya, Iya. sudah mengedukasi ya Benar. bahwa sudah melakukan itu duluan sebelum kita pertemuan seperti ini. Iya, gimana Bang? Kalau selama ini menggunakan kris merasa kayak lebih mudah kah atau gimana? Ya pasti udah lebih simpel. Makanya sejujurnya saya udah megang uang tunai, saya udah jarang sekali. Karena apa-apa sekarang pakai Udah kris. Chris, iya. Jadi lebih simpel, lebih, dan kita tuh lebih apa namanya itu ya. Jadi saya tuh sekarang kayak Chris itu kan langsung ada di apa namanya itu di apa istilahnya historinya kita tuh. Oh iya benar. Jadi kita nggak ada tahu berapa duit yang kita keluarin. Jadi kita juga lebih udah segini nih gitu. Jadi bisa terkontrol juga tuh. Jadi nggak harus kalau megang uang cash. Kalau belum habis, wah pengen belanja Iya, terus. karena kelihatan Gitu. ya. Iya. Terus sekarang juga berasa kayak misalnya di supermarket kalau yang biasanya kita belanja pakai uang cash, terus karena uang pecahan dibalikin pakai permen itu sebenarnya nggak boleh ya Iya, Pak. Terus sekarang dengan adanya kris kita bayar sesuai dengan jumlah yang kita belanjakan. Satu lagi tambahannya Mbak Sasa, bahwa tadi sudah disampaikan Bang Joshua, bisa terukur ya, jadi kayak pedagang-pedagang itu kan Bang Joshua Iya. kan yang pedagang kecil UMKM itu, tanpa dia buat laporan keuangan tuh bisa kelihatan tuh, Iya. termonitor ya, Benar. yang belanja berapa hari ini, Iya. pemasukannya berapa. Jadi tanpa dia buat laporan keuangan sebenarnya sudah terekam seperti itu. Jadi Iya. bisa memudahkan dia untuk bisa mungkin dengan pembiayaan dan sebagainya itu kan lebih mudah seperti itu. Iya. Bahkan sekarang kalau Bang Joshua beli roti ganda nanti buat oleh-oleh teman di sana, tempat parkirnya sudah ada pembayaran pakai keris. Mereka udah pakai kalung keris gitu Bang. Betul. Tempat parkirnya. Iya. Iya, orang juru parkir ya sudah ada Iya. kalung keris gitu, jadi Oh. kita tinggal scan kayak gitu. Memang kita butuh dukungan dari semua pihak ya, pemerintah kota dan sebagainya, Iya, sehingga emang itu bisa terlaksana dengan baik ya. Karena tinggal kris dengan parkir selesai. Nggak butuh tukar uang 2.000 ya. Betul, oke. Ini tadi kita sudah bahas cinta, bangga, paham. Untuk di akhir nih, penutup gitu. Bang Joshua, bayangin nih misalnya udah di akhir penerbangan, terus mau ngasih apa ya, pesan tentang keselamatan. Iya. Biasanya kan di akhir penerbangan tuh, Oh, gitu. boleh nggak kayak ngebayangin pesannya itu tentang rupiah gitu? Kira-kira kalimat apa sih yang bakal diucapkan untuk penumpang ya? Kita mau dengar nih suara Pak istilahnya pilot aku nih. ngomong ke ini ke Penumpang gitu. penumpang. Lala. Ya, Iya, iya. kita mendengarkan suara Pak pilot lah sekarang Iya, iya. gitu. Bukan sebagai Iya. supir diantar ya. Oke, silakan. Terima kasih telah terbang bersama kami. Tetap cintai, tetap bangga, dan tetap paham pada rupiah. Karena dari rupiah lah kita akan mengenal Indonesia. Oke. Luar biasa. Terima kasih Bang. Ya, siap, Oke. sama-sama. Kemungkinan bakal disebutin nggak ya nanti? Nanti kita dengerin ya Pak kalau Iya. kita terbang bareng Bang Joshua. Oke. Terakhir kalau dari Bank Indonesia sendiri Pak, kira-kira apa harapan terbesar untuk masyarakat agar semakin mencintai, semakin bangga, semakin paham terhadap rupiah di era digital ini terutama? Iya, harapan kita dengan maraknya edukasi tentang cinta bangga paham rupiah dari mulai anak TK sampai dengan orang dewasa, maka edukasi ini akan membekas ya. Sehingga kalau tadi kita melihat banyak uang yang dicoret sekarang sudah berkurang ya. Kemudian bagaimana kita baru mengetahui ternyata sebegitu besarnya kalau kita tidak bangga dengan uang rupiah kita, ada pulau yang hilang dan sebagainya. Maka ada timbul di situ nasionalisme, patriotisme, kemudian kita juga mengakui bahwa inilah lambang negara kita yang harus kita pertahankan seperti itu. Makanya dari selembar uang rupiah itulah Indonesia kita. Kita harus menjaganya, mencintainya. Bagaimana kita mencintai bangsa ini seperti itu. Mudah-mudahan dengan CBP ini semakin menggaung
menggema sehingga uang rupiah itu akan lama beredar di masyarakat dan membuat biayanya lebih sedikit seperti itu. Termasuk dengan bagaimana sistem pembayaran kita ada tunai dan non tunai, seperti tidak ada kris seperti itu. Ya. Betul sekali. Oke, luar biasa sekali Pak pembahasan kita Bang hari ini sangat luar biasa. Mulai tadi kita bahas cinta, bahas bangga, paham rupiah. Kita belajar bahwa uang bukan hanya sekedar alat transaksi ya, Benar. tetapi juga sebagai simbol jati diri bangsa. Oke, baik. Kalau gitu saya ucapin makasih buat Bang Joshua. Sama-sama. Semoga Terima kasih. kontennya makin menginspirasi buat Targetnya banyak orang. 2 juta. Enggak, sampai ini aja. Iya. Sesukanya orang aja. Jadi sering-sering main ke Iya. sini, ketemu Buat sama Bank Indonesia juga semoga semakin sukses, apalagi Amin, amin. Amin. ya Bank Indonesia ini kan salah satu sentralnya Indonesia lah ya. Iya. Mudah-mudahan bisa tetap menjaga kestabilitasan ekonomi Indonesia aja. Iya, iya. Yang paling penting tadi ya, menjaga rupiah. Menjaga Gitu. rupiah. Oke, kalau gitu makasih juga buat Pak Rudi atas Sama-sama, segala Kak informasinya dari sisi Bank Indonesia. Jadi Baik. kita lebih paham ya untuk cinta bangga paham rupiah ini. Oke. Kalau gitu sampai ketemu di podcast selanjutnya. Penutupnya boleh kita sama-sama cinta bangga paham rupiah. Oke. Oke. 1, 2, 3. Kita bangga paham rupiah.